Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Salam semangat Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Wildan Maulana, mahasiswa MKPG 2024. Kali ini saya akan membahas suatu kasus yang bertemakan transfer kebijakan di negara berkembang. Adapun contoh kasusnya adalah terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Sebelum kita membahas kasusnya, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan transfer kebijakan dan apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi. Menurut Mark Evans, transfer kebijakan adalah teori pembentukan kebijakan yang bertujuan untuk memahami proses atau serangkaian proses di mana pengetahuan dari departemen atau lembaga pemerintah, kebijakan atau sistem penyampaian kebijakan digunakan untuk merumuskan kebijakan, lembaga, atau sistem penyampaian kebijakan yang berbeda. Sementara, menurut Kemenpan RB, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transfer kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia adalah suatu proses penyebaran atau penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik reformasi birokrasi dari suatu lembaga atau negara ke lembaga atau daerah lain di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pengalaman, strategi, dan model reformasi yang sukses untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Adapun dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, kemudian Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 11 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 25 Tahun 2020. Dan pada roadmap reformasi birokrasi dimaksud telah ditetapkan 8 area perubahan, meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian jika kita berbicara mengenai kesuksesan suatu reformasi birokrasi di suatu negara, tentunya kita bisa melihat klaim dari pemerintah terkait ketercapaiannya. Kementerian Pan-RB mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di Indonesia telah terjadi perubahan paradigma birokrasi secara signifikan, di mana selama 1 dekade terakhir, tren indeks reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang konsisten. Nah, jika berkaitan dengan indeks, berarti ada indikator atau alat ukur yang bisa menyebutkan bahwa reformasi ini berhasil. Kira-kira apa tolak ukurnya? Pemerintah melalui Kementerian Pan-RB telah menetapkan Permen Pan-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang evaluasi reformasi birokrasi, di mana dalam regulasi ini pemerintah mengatur instrumen evaluasi reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, regulasi tersebut justru menjadi salah satu simbol dari kompleksnya evaluasi reformasi birokrasi. Di atas kertas, regulasi ini bermaksud untuk memperkuat pelaksanaan RB pada instansi pemerintah. Tapi dalam praktiknya, instansi pemerintah harus memenuhi belasan hingga puluhan indikator untuk mendapatkan nilai evaluasi RB yang tinggi. Dengan masing-masing indikator memiliki sistem pelaporan dan penilaian yang berbeda, tenggat waktu tertentu, dan format yang berbeda,
sehingga setiap tahun menghabiskan banyak energi dan sumber daya organisasi hanya untuk pemenuhan aspek penilaian setiap indikator tersebut. Situasi ini bukan sekadar soal teknis, melainkan sudah menjadi permasalahan serius di tubuh birokrasi. Bagaimana bisa? Karena proses reformasi birokrasi yang seharusnya bisa memberikan dampak yang transformatif terkait perubahan birokrasi di Indonesia justru lebih cenderung kepada ritual administratif, di mana setiap kementerian atau lembaga berbondong-bondong mencari bukti atau evidence untuk memenuhi kriteria reformasi birokrasi ini. Dalam praktik ini, bisa dianggap bahwa negara telah melakukan mimikri isomorfik atau suatu fenomena di mana negara meniru kesuksesan di negara lain tanpa meniru kemampuan maupun substansi dari suatu kebijakan itu. Berkaitan dengan kondisi ini, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah untuk memaksimalkan reformasi birokrasi melalui beberapa perbaikan antara lain. 1. Pergeseran fokus dari output ke outcome dan impact. Dengan berfokus pada outcome dan impact, pencapaian RB akan melihat nilai yang didapat dan bukan hanya mementingkan evidence administratif. 2. Melibatkan pihak eksternal dan independen. Saat ini evaluasi dan penilaian cenderung dilakukan oleh satu instansi dan masih kurang melibatkan partisipasi yang lebih luas dari profesional. 3. Penguatan nilai berakhlak dengan pemimpin sebagai role model, sehingga setiap individu memiliki integritas yang kuat untuk terhindar dari tindakan-tindakan yang mengarah pada KKN. 4. Menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja yang memiliki sanksi di dalamnya. Apabila kesadaran aparaturnya rendah, maka regulasi harus dapat bersifat memaksa dengan penerapan sanksi bagi aparatur atau instansi yang melanggar. Hal ini telah diberlakukan di Vietnam. Dan yang kelima, memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap partisipasi masyarakat dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sebagai contoh di Slovenia, pemerintah telah menerapkan sistem e-participation yang memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dengan dilakukannya perbaikan pada tata cara evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia akan berjalan dengan optimal, bukan hanya ikut-ikutan tren dari negara lain. Akhir kata, semoga video ini bisa bermanfaat dan berkontribusi terhadap mata kuliah pembangunan dan transfer kebijakan yang diampu oleh Profesor Muhammad Nur Shadiq, Bapak Wisnu Juwono, dan Bapak Reza Fatur Rahman. Terima kasih.